maksudnya gimana? Non-verbal ya. Non-verbal communication itu berarti komunikasi yang bentuknya non-verbal. Jadi nggak harus mengeluarkan ucapan ya. Atau utterance. Biasanya kita sebutnya utterance ya. Utterance itu ujaran. Jadi misalnya tanpa saya ngomong, tapi kita bertatap muka langsung misalnya. Itu juga sebenarnya kita melakukan communication. Kayak misalnya saya dengan kamu kamera kamu dinyalakan, terus kamu menatap saya, itu kan sebenarnya kita sedang berkomunikasi. Cuman bentuknya kamu tidak mengeluarkan verbal communication, makanya disebut non-verbal. Jadi saya cukup lihat dari muka kamu apakah nanti kamu paham atau tidak gitu. Makanya nih selain Farid sama Abu Zar, mana kita mau praktek non-verbal communication-nya? Anak putri mana nih, girls? Yang merasa cantik, silakan dinyalakan kameranya ya. Ya, karena di situ katanya divine as communication between people by means other than speech ya. Jadi non-verbal communication itu didefinisikan komunikasi yang bentuknya selain daripada ucapan, speech ya. Jadi tanpa mengeluarkan sepatah dua patah kata. Jadi cukup kita diam, tapi kita paham maksudnya gimana gitu. Lihat di situ itu disingkatnya NVC ya. Non-verbal communication derives from the following major sources ya. Jadi yang bisa kita ambil sebagai sumber bentuk non-verbal communication itu ada 10 ya. Yang pertama bentuknya eye contact. Makanya kenapa eye contact itu perlu ya. Saya harus lihat mata kamu, eye contact ya. Kenapa? Karena di situ amount of looking at another person's body and face ya, kelihatan. Terus yang berikutnya ada mouth ya. Especially smiling or grimacing in relation to eye contact ya. Kalau eye contact kamu misalnya mengerut, kan berarti apa? Berarti mouth-nya gimana? Kamu kan nggak mungkin smiling ya. Iya, jadi bisa kita lihat antara mouth sama eye contact itu biasanya in relation to ya, jadi saling berhubungan. Yang berikutnya yang kedua ada posture. For example, sitting forward or backwards ya. Sebenarnya ini posisi duduk kamu juga menunjukkan apakah kamu interested in learning English atau tidak. Coba posisinya nih, apakah kamu sekarang forward atau backwards? Ada yang senderan nggak? Nggak kelihatan juga ya. Farid, coba yang nyalain kamera nih. Kamu duduknya senderan apa tegak? Nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Ke depan. Oke, kalau ke depan berarti dia enthusiastic biasanya ya. Jadi dia tertarik. Tapi kalau kamu backwards itu biasanya kamu agak santai gitu ya. Yang berikutnya ada gestures as with the use of a movement when talking ya. Jadi biasanya ketika kita ngobrol, berbicara, ada gestur yang kita lihat. Ya, contohnya misalnya apa? Arm movement, apakah kamu misalnya meremas-remas tangan atau tangan kamu gerakan seperti apa, itu juga bentuk ekspresi ya. Yang berikutnya orientation of the body to the dressy. Jadi maksudnya orientation adalah sikapnya seperti apa yang tadi itu ya. Ada juga bentuknya body distance. Kalau sekarang kita nggak bisa menunjukkan body distance ya, karena kamu di mana, saya di mana ya. Kan di sini body distance berarti as when we stood too close or too far away from others ya. Mungkin kalau kita merasa dekat dengan seseorang, kalau ngobrol biasanya posisinya too close ya. Tapi kalau kamu merasa ngobrol dengan orang asing, kan kamu nggak mungkin kamu mau duduk dekat posisinya ya. Jadi kamu agak jaga jarak ya, too far away. Itu juga menunjukkan seberapa dekat hubungan kamu dengan orang yang kamu ajak bicara gitu. Itu juga ketahuan ya. Berikutnya ada apa lagi? Ada smell ya, including perfumes. Nah, ini juga ketahuan nih. Kalau misalkan kamu mau ketemu ya, ayang bebek, kalau di sini nggak ada yang punya. Iya. Atau misalnya kamu menghadiri satu acara di mana kamu ingin sekali ikut, misalnya kamu kan pasti dong menggunakan your best clothes ya, terus ditambahin perfumes ya, mandi 2 jam ya, 2 hours bath katanya, sesuai di lagu-lagu gitu.
Jangan lupa tambahkan parfum. Itu juga menunjukkan non-verbal communication. Jadi sebenarnya ketahuan. Apakah misalnya kamu sudah siap atau belum gitu. Apakah kamu tertarik atau tidak, itu ketahuan dari smell ya. Kalau smells good berarti dia tertarik gitu. Yang berikutnya ada juga yang bisa kita lihat untuk nonverbal itu bentuknya adalah skin, including pigmentation, blushing, and texture. Biasanya kalau pemalu misalnya kamu ketemu lawan jenis ya, terus kamu malu gitu. Itu biasanya blushing ya, tanpa kamu pakai blush on. Buat yang anak perempuan, biasanya on your cheeks itu akan berubah menjadi reddish ya, agak ngepink gitu. Nah itu juga ketahuan ya ekspresinya. Terus ada lagi hair ya. Nah kalau hair ini bisa terlihat nih, kita bandingkan Farid sama Abu Zar ya. Iya, including length katanya, texture and style. Kita lihat stylenya. Nah kamu bisa nilai sendiri ya. Kalau rambut saya bingung ini. Ya, intinya kalau kamu mau menghadiri acara formal, misalnya pasti kamu papas rambut kamu ya. Tapi kalau misalnya kamu cuma mau ketemu teman ini, nah style kayak Abu Zar juga nggak masalah gitu ya, yang agak-agak sedikit panjang. Abu Zar jangan lupa dicukur ya habis ini. Iya, karena di situ menunjukkan hak profesional sebenarnya ya. Dan termasuk yang tadi kita bahas sedikit itu adalah clothes ya, with particular reference to fashion ya. Abu Zar langsung matiin kamera. Abu Zar, are you okay? Kemana? Iya, ini mau bercandaan ya. Karena ini in relation to our daily lives ya. Dan prakteknya adalah di kehidupan nyata gitu, non-verbal communication itu ya. Nah, yang tadi kita lihat di situ ada clothes ya. Jadi itu menunjukkan juga bentuk komunikasi non-verbal ya. Jadi bisa terlihat dari semuanya. Nah, misalnya kalau kamu mau masuk sekolah, kan nggak mungkin clothes-nya kamu nggak pakai seragam, ya kan? Kayak gitu. Itu juga menunjukkan bahwa ternyata kamu siap atau tidak gitu, tertarik atau tidak, seperti itu bisa terlihat. Nah kita lihat lagi paragraf 2, nonverbal communication is not quite the same as body language ya. Jadi sebenarnya kadang kita terkecoh apakah ini sama atau tidak dengan body language ya. Kalau di teks dikatakan bahwa is not quite the same ya. Kenapa? Because any claim about a language must refer to an agreed and identifiable grammar and syntax ya. Karena body language itu harus ada apa di situ, agreed and identifiable grammar and syntax, berkaitan dengan grammar dan syntax yang harus disetujui bersama ya. Contohnya misalnya apa? Kalau misalkan kita bilang kayak gini apa? Kalau di Indonesia kalau kamu jarinya kayak gini apa? Kamu minta duit ya? Ya enggak? Iya, betul. Kalau di Indonesia seperti ini, kita bilang I ask for money. Tapi kalau di Brazil, kamu jangan coba-coba seperti ini, ya. Karena itu maknanya negatif. Ya, selain minta duit apa? Kalau di sana itu lebih vulgar ya. Iya, kalau di sana itu bilangnya seks itu seperti ini ya. Saya belajar ini karena saya belajar bahasa Inggris ya, sastra Inggris juga. Nah, itu dibahas body language. Jadi kalau di Indonesia seperti ini contohnya, misalnya minta uang, tapi kalau di Brazil itu berbeda maknanya ya. Jadi makanya di situ kenapa dibilang berbeda dengan body language. Body language itu harus bentuknya agreed and identifiable ya. Jadi setiap negara itu memiliki makna yang berbeda tentang body language. Buat momen ya, iklan sebentar. Anak saya nangis. Maafkan, ini anak perempuan saya mau ikut belajar kayaknya. Iya. Mau belajar adek. Oke. Right, lanjut. Masih di paragraf kedua. And VC is not always so precise or advanced ya. Jadi ini sebenarnya tidak selalu bentuknya apakah dia setiap tahun harus berubah ya, alias advance, makin berkembang ya, atau makin menunjukkan satu kemajuan. Karena bahasa kan dari dulu sampai sekarang sebenarnya sama aja. Ya. The vocabulary of known to
Nanti dulu ya. The vocabulary of non-verbal signs is more limited than speech ya. Jadi bisa dilihat di situ bentuk perbendaharaan ya non-verbal itu is more limited ya. Jadi dia lebih sedikit. Jadi tidak semua gestures itu memiliki makna ya. Jadi tidak semua body language yang kamu keluarkan itu bisa mempunyai makna ya. Tuh misalnya tuh kita lihat tuh Abu Zar itu ngelirik ke kanan ke atas. Kalau kamu tahu itu ada maknanya atau enggak? Coba saya tanya orangnya dulu. Coba Abu Zar, itu kamu tadi ngelirik ke atas ke arah kanan itu ada maknanya enggak? Enggak ada Ustazah, ngelihat burung. Nah itu kan ngelihat burung ya. Tapi kalau misalnya kamu ditanya, have you ever heard misalnya non-verbal communication before? Terus kamu misalnya ngelirik ke atas ke sebelah kanan. Itu sebenarnya metode chunking ya. Alias kamu sedang mengingat ya. Tapi itu tidak bisa kita sebut dengan body language ya. Seperti itu. Jadi tidak semua body movement itu memiliki makna itu. Oke. Lanjut ya. Even so, it is a mistake to consider nonverbal communication as isolated from speech ya. Jadi kita juga tidak bisa menyatakan bahwa nonverbal communication itu tidak ada kaitannya dengan speech ya. Pasti ada gitu. Instead, some complex interaction is envisaged between word and body signals, and one that is not always complementary ya. Apa maksudnya? Jadi biasanya antara bahasa yang dikeluarkan dengan body signals ya, gerakan badan, maksudnya yang tadi itu body signal, body language, itu bisa kita bayangkan maksudnya seperti apa ya. Karena kadang mereka juga tidak bisa saling melengkapi. Kayak tadi misalnya kalau misalkan kita ngelirik doang tapi kita nggak paham maknanya apa, ternyata tidak ada maknanya seperti itu. Jadi itu tidak selalu bisa saling melengkapi gitu. Berikutnya, imagine yourself interviewing job applicants. Nah, ini yang paling gampang contohnya ya. Kamu pernah interviewing, jadi interviewernya atau jadi interviewee-nya? Yang diwawancara atau yang mewawancara ya. Kalau belum pernah kita bayangkan saja ya, kamu yang mewawancara. You might not offer employment to a candidate who refuses to look at you ya. Kayak gini, misalnya kayak gini nih. Saya misalnya bosnya di sini, terus kamu semuanya di sini sebagai interviewee-nya yang mau saya wawancara. Saya nggak mungkin ngasih kerjaan ke siapa katanya. Yang pertama, refuses. Pas tadi saya bilang, please turn on your camera. Nggak ada yang mau nyalain selain Farid sama Abu Zar. Berarti kemungkinan kerjaannya akan saya kasih ke mereka berdua ya. Yang nggak nyalain kamera nggak dapat kerjaan. Iya, karena eye contact itu sangat penting ya. Jadi nggak usah malu-malu ya. Ketika kamu nanti interviewing at the job, kamu harus pastikan bahwa kamu memberikan eye contact yang bagus gitu ya. Kalau kamu cenderung menunduk, berarti kamu tipenya pemalu gitu. Nah ini berarti yang nggak nyalain kamera berarti tipenya pemalu, iya. Iya, itu maknanya. Terus yang berikutnya apa lagi? Kita juga nggak mungkin ngasih kerjaan katanya to someone who always frowns ya. Saya nggak mungkin ngasih kerjaan misalnya buat orang yang cemberut terus. Nah kan kayak gitu kan nggak asik ya. Terus apalagi di situ contohnya hunches about shoulders ya, atau misalnya dia selalu menggerak-gerakkan bahunya. Terus apalagi sweats a lot ya, berkeringat sepanjang waktu, berkeringat terus gitu kan. And has yang paling tidak yang paling tidak dianjurkan adalah and has a Mohican cut haircut despite the fact that he or she gives thoughtful and interesting replies to your question ya. Jadi walaupun kamu memberikan jawaban yang sangat brilian misalnya, tapi karena saya ngelihat gaya rambut kamu mohak ya, kan itu nggak mungkin juga lah ya. Misalnya saya butuh misalnya karyawan sebagai misalnya apa? Manajer. Masa manajer rambutnya mohak ya kan? Walaupun misalnya ternyata opini dia bagus gitu. Nah, makanya
Yang tadi sudah kita bahas, poin 1 sampai 10 itu menunjukkan how good are you ya. Seberapa pantas kamu, misalnya kalau dilihat dari non-verbal communication, itu deserve to get a job ya. Kalau contoh di dunia nyata itu tadi tentang mendapatkan pekerjaan. Kita lihat paragraf terakhir, check eye contact as an example for discussion ya. Atau misalnya kalau kamu diskusi di kelas, kamu sama teman kamu, mutual eye contact, where both people look into each other's eyes, can be a sign of liking ya. Kalau kamu saling tatap-tatapan, awas nanti jatuhnya jadi suka, gawat ini ya. But prolonged gaze leads to discomfort ya. Itu bercandaan aja. Tapi maksudnya kalau kamu saling tatap-tatapan berarti kamu dua-duanya saling suka, bukan dalam artian kamu suka ke lawan jenis ya, tapi maksudnya ini kamu punya ketertarikan yang sama gitu. Tapi kalau kamu gazingnya terlalu lama ya, prolong, itu nanti lama-lama malah jadinya discomfort. Hati-hati ya. Jadi malah bikin orang nggak nyaman. The directed eye contact violates a code of looking where eye contact is frequently broken but returned to and leads to depersonalization of the victim because apa? An aggressor deliberately breaks the rules which the victim adheres to ya. Jadi intinya itu discomfort lah ya, depersonalization. Eye contact is often enhanced by the size of pupils, eyebrow inflection and movement and smiling. Jadi intinya seperti itu. Ya. Jadi intinya bahwa eye contact itu penting dalam berkomunikasi ya. Tadi contohnya yang kita bahas di paragraf terakhir itu ketika kita melakukan diskusi. Right. Sekarang kita lanjutkan ke soal. Soal pertama, ingat itu soal bentuk inferring ya, atau diam deh. Penarikan kesimpulan. Soal nomor 1, diam nih. It can be inferred from the text that verbal and non-verbal communications. Nah, coba menurut kamu antara verbal dan non-verbal communication seperti apa? Silakan dijawab A, B, C, D, E. Kalau kata Farid C katanya. Yang lainnya apa? The rest of you. Yo, sisanya jawab apa? I. 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 Ternyata jawaban yang betul yang I. Sometimes shows striking contrast. Itu ada di paragraf kedua ya jawabannya, di kalimat terakhir. Di situ ada kata instead. Walaupun begitu, katanya some complex interaction is envisaged ya, between word and body signals. Jadi kadang mereka itu tidak saling melengkapi. That is not always complementary ya. Jadi tidak mesti ketika kita menunjukkan non-verbal communication itu harus ada speech di situ ya. Jadi dua-duanya tidak bisa saling melengkapi ya. Alias di situ sometimes kadang-kadang show striking contrast ya. Kadang-kadang ini bertentangan. Seperti itu ya. Jadi alasannya itu ada di paragraf kedua. Oke. Yang lain jawab ya soal berikutnya. Soal nomor 2, the author organize the ideas in the text by, silakan dijawab. Ini soal tentang text organizations. Dek, jangan Dek. Setelah kamu baca, pahami setiap paragraf, itu kamu lihat text organization-nya seperti apa. Ayo, yuk. Sebentar ya, sebentar. Udah dimegang mama.
Mari kita lanjutkan. Soal nomor 2. Manakah yang betul? Apakah yang pertama, opsi yang pertama, classifying types of nonverbal? Ada nggak di situ types of nonverbalnya? Ada nggak? Enggak, oke. Yang berikutnya, apakah yang B, differentiating nonverbal communication from body language? Betul atau salah? Atau yang C, defining nonverbal communication and giving examples? Kalau yang D, exposing problems in defining nonverbal communication. Apakah ada di situ bentuknya exposing problem? Kalau yang terakhir, ordering sources of nonverbal communication chronologically. Diingat ya, kalau chronologically itu berarti bentuknya harus berdasarkan urutan waktu ya. Contohnya, misalnya ketika dibahas nonverbal communication, apa tadi yang ada kalimat bahwa dia itu harus bentuknya advances ya. Kalau misalkan di situ dibilang advances, terus ada perbandingan tahun, misalnya dari tahun misalnya 1990 maju ke tahun 2000, itu baru kita bilang chronologically-nya ada di situ ya. Tapi kalau tidak ada urutan tahun, ya urutan waktu, itu berarti tidak ada gitu. Jadi opsi yang E secara otomatis itu salah. Nah, udah saya kasih tuh. Yang E-nya hilang. Berarti kamu pilih yang mana? A, B, C, D? C, betul. Ya. Sebenarnya lihat dari kalimat pertama, di situ ada is defined ya. Nah, itu definition. Sisanya di situ ada contohnya. Interviewing the job sama tadi bentuknya discussion. Oke, good job Farid. Yang lainnya dong yuk. Jangan Farid sama Abu Zar aja. Dinyalakan kameranya ya. Bisa masih greget loh ih. Ya, kamu jangan pasif dong, harus aktif ya. Kita lagi belajar, jadi jangan takut kalau jawaban kamu misalnya belum betul atau tidak sama alias kurang tepat, itu nggak masalah. Namanya juga lagi belajar ya. Soal berikutnya nomor 3. According to the text, nonverbal communication, bla 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 bla. Mana yang betul? Alif apa Alif? B. Alif B. Are you sure Alif? Katanya has an identifiable grammars. Apakah tadi itu grammar berkaitan dengan nonverbal communication? Ayo, grammar sama syntax ini ke nonverbal communication atau ke body language? Body language. Berarti Alif salah jawab. Anda belum beruntung, Liv. Yang lain, yuk. B-nya salah. Berarti yang mana yang betul? No. Salah juga ya. Doesn't have established rules. Bukan. Jawaban yang betul yang mana? B. B? Bukan. Jawaban yang betul itu yang D. Is isolated in language study ya. Is isolated from language study, itu yang mana? Ada di situ? Ada di paragraf kedua ya. Even so, it is a mistake to consider nonverbal communication as isolated from speech ya. Tapi bukan berarti ini tidak ada kaitannya ya. Cuman masalahnya di situ adalah dia terpisah ya dari pembelajaran bahasa ya. Nonverbal communications itu hanyalah an agreement between two people ya. Jadi maksudnya ini tidak dipelajari di ranah bahasa. Yang kita pelajari di ranah bahasa, kalau nanti kamu kuliah bahasa Inggris ya, mungkin ada salah satu dari kamu, itu yang kita bahas adalah body language, bukan nonverbal communication ya.
Jadi yang dibahas di ranah bahasa itu diingat body language yang tadi saya contohkan antara orang Indonesian sama Brazilian itu sign-nya sama tapi maknanya berbeda. Itu disebutnya body language ya, bukan non-verbal communication. Ditandai jawaban nomor 3 itu yang di is isolated in language study ya. Jadi dia tidak dipelajari di ranah bahasa. Berikutnya, the purpose of the text. Ini juga sering kita bahas ya. Apakah tujuan dari teks yang sedang kita bahas? A, B, C, D, E. Yang B bukan. Good job, betul. Excellent. Alif ya. Define non-verbal communication, tentu saja itu jawabannya. Yang lainnya, jawab nggak nih? Jawab sama, oke. Berikutnya, soal nomor 5. In which lines of the text does the author mention that non-verbal communication is inseparable from speech? Inseparable apa artinya? Ada yang tahu makna inseparable? What is the meaning of inseparable? Ayo, siapa yang tahu maknanya? Tidak bisa apa? Tidak terpisahkan, ya. Mana jawaban yang betul? Berapa? Kamu jawabannya di line keberapa? Yang disebutkan bahwa non-verbal communication from speech katanya. Kalau susah lainnya coba di paragraf keberapa? Paragraf 2 yang mana? Even so. Ya. Teks aslinya itu di line 8 until 9 ya, ditandai. Karena ini saya ketik ulang jadi tidak sama dengan teks aslinya ya. Jadi ditandai jawabannya itu ada di baris ke-8 sampai ke-9 kalimatnya yang tadi ya, yang even so. Silakan digaris bawahi saja ya, itu baris ke-8. Oke. Berikutnya sinonim. Closest meaning itu berarti sinonim ya. The word code ya. Ada di situ yang dicetak tebal. Di paragraf terakhir ya. Di kalimat the directed eye contact violates a turn to, kalimat yang itu. Kalau kita ganti code ya dengan kata yang lain yang maknanya sama, kira-kira yang mana? Simbol? A code of looking. Silakan. Kodenya di situ kira-kira lebih cocok diganti dengan kata apa? Ada yang jawab? A, B, C, D, E?
A code of looking. Kira-kira enaknya diganti dengan apa? Apakah a sign of looking, a program of looking, a symbol of looking, a rule of looking, atau an instruction of looking? Sign. Sign, betul. Sign. Jadi maknanya kalau kita mau tahu artinya code itu artinya tanda ya. Tanda itu sama dengan sign. Betul. Oke. Lanjut ke teks 2 ya. Dibaca dulu. Baca dong. Ya, gimana mau tahu jawabannya kalau kamu nggak baca. Ini teksnya nggak terlalu panjang-panjang banget lah ya. But quite long. Nggak ada lah soal UTBK yang teksnya pendek ya. Silakan kamu baca dulu sekilas, nanti baru kita bahas. Ya. 5 menit untuk baca, oke? Untuk baca dan untuk mengerjakan soal ya. Bentar ya. Ya. Ih, Tidur kan. Itu beli air kan. Kayaknya.
Sudah selesai teks 2? Sudah. Oke, kita lihat soalnya. Diingat ya, soal bentuk the author's bias itu berarti yang ditanyakan adalah opini si penulis ya. Author's bias sama dengan author's opinion ya. Which of the following sentences indicates the author's bias in the passage ya. Kita lihat soalnya. Kita lihat teksnya sekarang. Around half Europe's buildings were built before 1975 ya. Kamu udah lahir belum? Belum. Saya juga belum lahir ya. Jadi katanya hampir ya, setengah dari gedung-gedung yang ada di Eropa itu dibangun sebelum tahun 1975. Some have architectural values, other less so, but many hide an ugly reality ya. Beberapa mungkin secara arsitektur itu ada nilainya ya. Tapi bahkan yang lainnya, sisanya itu menyembunyikan realitas yang sangat buruk. According to Emilio Pizzi, at the Politecnico in Milano University, the buildings were built in a time when energy parameters like efficiency, consumption, and emissions were not a top priority ya. Jadi kalau zaman dulu membuat satu bangunan itu tidak pernah mempertimbangkan apa katanya energy parameters ya. Contohnya efisiensi, consumption sama emission ya. Kalau zaman sekarang kan kalau kita misalnya atau kamu sering lihat tayangan yang berkaitan dengan arsitektur itu pasti kalau sekarang bentuknya bagaimana caranya menghemat energi ya. Jadi dibandingkan misalnya pencahayaan itu menggunakan lampu, biasanya mereka membuat bukaan atau bentuknya jendela-jendela yang tinggi ya, yang lebar-lebar gitu biar cahaya matahari bisa nembus ke dalam rumah. Jadi bentuk efisiensi energy consumption-nya bisa dikurangi. Kalau zaman dulu itu nggak dipertimbangkan. Yang penting secara arsitektur itu mungkin bagus gitu. Ya. So there was a strong need to transform and update the thermal performance of Europe architectural heritage ya. Makanya di situ ada kata there was a strong need ya. Jadi benar-benar dibutuhkan cara to transform ya, untuk mentransform and update ya. The thermal performance. Thermal itu apa? Pernah dengar geothermal? Energi panas bumi. Kalau geonya dibuang, thermalnya aja berarti berkaitan dengan panas ya. Yang tadi itu ya. Jadi kita harus mentransform and update the buildings related to the thermal performance ya. Ini yang berkaitan dengan panasnya ya. Panas bangunan tersebut ya. Jadi maksudnya tentang sirkulasi udara. He added that it is time to innovate new systems to retrofit these buildings with energy efficiency in mind. Ya. Jadi sekarang mereka merasa butuh untuk mentransform and update si buildingsnya ya, karena itu juga dibangun tahun 1975 ya, sudah lama sekali. Kita lihat di paragraf 2 apa yang dibahas. The researchers have developed new insulations materials to make old buildings more energy efficient in terms of their facades ya. Kamu tahu facade? Facade itu biasanya yang depan bangunan itu disebutnya facade ya. Apa sih deh? Yang berikutnya ada lagi wall cavities and interiors ya, and interiors. Karim Ghazi Wakili, a physics, apa ini dibacanya? Intinya dia ahli fisika ya, physics with EMPA Research Institute, show Euronews 3 prototypes ya. Jadi ada 3 prototypes ya, prototipe yang dijelaskan oleh Karim ya, seorang ahli fisika ya. Jadi gimana caranya agar si building ini bisa disebut energi efisien ya.
Yang pertama, the first is insulation material made mainly out of 3 layers of polyester fibers, ya. They are supposed to have the highest thermal insulations, ya. The next material has only 1 layer of polyester fibers. It has 2 tactiles on both sides, ya. Yang berikutnya yang terakhir, the third material is the cheapest one. It is made of a material called pertil. It is thicker because pertil has higher thermal conductivity. Jadi intinya yang akan diperbaharui itu adalah yang panasnya tadi, ya. Bagaimana agar ruangan, ya, atau buildings-nya itu memiliki panas yang baik gitu. Berikutnya di paragraf 3, Gabriel Masera, a building engineer at Polytechnic in Milano University, states that the researcher have tested these materials in a building of the Politecnico in Milano University in Italy, ya. Jadi itu sudah pernah diuji coba, have tested, ya. It was built in 1965, ya. Jadi bahkan itu sudah dibangun sebelum bangunan di Eropa itu dibuat, ya, 1965. Berikutnya, the inner walls of one room were covered with sensors and fit with the 3 prototype of insulation materials, ya. The sensor measure temperature, humidity, and heat flow at 3 different places, ya. Nah, itu diuji cobanya di 3 tempat yang berbeda. Outside the building, that is why we have sensor installed on the facade, in the cavity walls, and finally on the inner surface of the walls, ya. Jadi itu yang diuji coba itu di 3 tempat yang berbeda. Yang pertama ada di fasad, yang kedua cavity of the wall, yang terakhir inner surface of the walls, ya. Outside sensors also measure radiation and wind speed, ya. Wind, ya, bukan wine. Wine itu minuman. Jadi sensor yang di luar itu digunakan untuk mengukur radiasi dan kecepatan angin. This way we are able to see how much heat leaks from the different materials in building. All the data will help us build a mathematical model that will allow us to understand how each material reacts to different climate conditions, ya. Nah, itu makanya kenapa harus dibuat sedemikian rupa itu agar bisa mengatasi climatic condition, ya, kondisi dengan suhu yang berbeda-beda. Misalnya kayak di Pandeglang nih, Pandeglang kan cenderung humid, ya, jadi sejuk gitu. Jadi karena suhunya seperti itu, biasanya tembok rumah, ada yang orang Pandeglang nggak, biasanya suka rembes gitu, ya, basah gitu. Berbeda dengan orang yang punya rumah di Tangerang, itu nggak mungkin misalnya temboknya sampai basah gitu, ya, berembun. Karena yang tadi itu beda climate condition-nya gitu. Lihat paragraf berikutnya. Magneti Building in Milan, which makes refabricated kits for retrofitting exterior facades, is the kind of company the research aims at, ya. Nah, itu lihat. Is the kind of the company the research aims at, ya. Jadi tujuan si penelitiannya itu contohnya ada di perusahaan yang itu, Magneti Building in Milan, ya. Insulation materials developed by the researchers will be included in some of its kit, which can be customized, ya. Nanti disesuaikan dengan bentuk si buildingnya. Berikutnya, Director of Operations Marco Predo believes that the market is ready for such-nya. Gimana katanya? That the market is ready, ya. Jadi kalau pasar itu sudah siap, ya, untuk solusi yang seperti tadi, ya. Prefabricated kits, ya. Provided they come at a competitive price. Harganya pun harga bersaing, ya. In recent years, we have seen data that seems to prove that the market for retrofitting facades and existing buildings is indeed on the rise, ya. Ketahuannya indeed on the rise, itu kalau sekarang yang kita rasakan adalah banyak sekali tayangan di TV yang bentuknya redesign the buildings, ya. Pernah nggak kamu lihat? Misalnya yang orang merenovasi bangunan lama gitu, terus hasilnya menjadi lebih bagus dan itu secara energi consumption itu dia lebih efektif. Kamu suka nggak nonton kayak gitu? Tidak tertarik?
Oke lah kalau tidak tertarik ya. Tapi di situ kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya di situ ada on the rise ya, ada peningkatan bahwa ternyata sekarang manusia sudah berpikir untuk menghemat energi ya, gitu. Kalau untuk yang bangunan ya tadi itu ya, jadi ketimbang kamu menggunakan listrik ya, menyalain lampu di siang hari, mendingan kamu buka jendela gitu. Jadi terangnya dari cahaya matahari. Nah, maksudnya ke situ. So we are quite optimistic indeed about the market prospect for this new insulation materials ya. Kalau di sini yang ditawarkan adalah kamu membuat new insulation materials ya. Jadi material insulasi. Insulasi itu apa? Ada yang pernah dengar? Insulation. New insulation materials. Jadi inti yang tadi itu ya. Insulation itu kalau diartikan katanya malahan artinya isolasi ya. Penyekatan ya. Jadi materi untuk menyekat buildingnya itu, bentuk walls-nya itu berbeda ya. Jadi dia menyerap panas. Ya, jadi diatur heat-nya itu di situ. The researchers hope that new insulation solutions could become an affordable market reality in around 4 or 5 years ya. Nah, itu endingnya di situ ada harapan si siapa? Peneliti ya. Jadi dia berharap sekitar 4 atau 5 tahun yang akan datang solusi penyekatan yang baru itu bisa ya berada di pasaran dengan harga yang terjangkau gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah author's bias based on the passage itu yang mana? Sudah jawab? Oke. Alasannya kenapa Farid? Mm-mm. Oke. Mungkin alasan kenapa Farid pilih yang I, author's bias opinion, itu masih berkaitan dengan main idea ya, topik sentence-nya. Jadi cari kalimat yang general yang bisa memayungi seluruh ide yang ada di paragrafnya gitu ya. Jawabannya betul. Soal berikutnya, the author presents the ideas in paragraph 1 by, lihat, paragraf 1, cara si penulis presenting the ideas itu dengan cara apa? Apakah yang A explaining the new system of building, atau yang B stating the need to renew the heat saving capacity of the old buildings, atau yang C informing the readers about different types of building in Europe, atau yang D introducing the historical background. Ada nggak historical background of the building in Europe? Atau yang terakhir, criticizing the materials used by the past architectural engineers. Mana yang betul? Lihat paragraf 1. Paragraf pertama ya. Idenya di-presenting dengan cara apa? A, B, C, D, E. Yang B, betul. Ya, tadi ada kata need to renew. Need to renew itu berarti apa? Kalau di kalimatnya, di teksnya, so there was a strong need to transform and update ya. Jadi sama dengan stating the need to renew. Oke, betul jawabannya. Soal berikutnya. Nah ini, author's attitude toward the topics of the passage. Itu berarti the author's tone ya. Apakah ada emotions yang muncul di teks yang dijelaskan si penulis? Ya, atau tidak. Jadi bentuknya author's tone itu apakah ada unsur emosi ya, kata-kata yang menunjukkan satu emosi tertentu atau tidak. Kalau yang E, apakah dia bentuknya critical, mengkritisi, atau B, neutral, netral saja ya. Netral berarti informatif ya. Yang berikutnya, apakah si penulis menunjukkan serius gitu ya, sangat serius,
Yang berikutnya cautions atau dia memberikan satu cautions ya. Cautions itu apa sih? Sama dengan warning ya, peringatan gitu. Atau yang concern. Concern itu berarti maknanya perhatian. Menurut kamu kira-kira author's attitude-nya seperti apa? Abu Zar, mau jawab? Mana? Ada nggak Netral emotion kayaknya. yang muncul? Yang netral. Alasannya kenapa? Alasannya kayaknya teksnya biasa aja, nggak ditulis apa ya, yang lain gitu, perasaan. Oke. Iya betul. Jadi kalau kita baca sebenarnya teksnya biasa-biasa saja, maksudnya tidak ada unsur emosi yang muncul ya, alias yang kamu tangkap itu ya informatif gitu. Jadi jawabannya yang netral, betul. Kalau yang bentuknya concern itu contohnya, kalau tidak salah di pertemuan pertama ya, yang tentang three people, Andy Lipkiss ya. Di situ ada organization yang memperhatikan isu lingkungan ya. Jadi kalau ditanya author stone-nya, karena mereka sangat ya memperhatikan lingkungan, berarti bisa kita jawab yang concern gitu. Tapi kalau ternyata hanya memberikan informasi saja ya berarti sifatnya netral gitu ya. Jadi kamu ingat soal yang pernah kita bahas itu jangan dilupakan ya. Baik isunya, jadi isi teksnya tentang apa, karena biasanya soal UTBK itu suka ambil dari soal yang lama. Kalau dulu itu 5 tahun sekali dipakai kembali gitu. Kalau sekarang kita nggak tahu, tapi yang pasti isunya ya, temanya itu nggak jauh beda sama tema-tema yang sudah pernah kita bahas ya. Jadi jangan dilupakan. Gitu. Yuk lanjut. Soal berikutnya the paragraph following. Paragraph following diingat. Ini berarti soal tentang transition question ya, pertanyaan transisi. Kalau di soal disebutkan the paragraph following, berarti kamu harus cari jawabannya di mana. Saya udah kasih tahu caranya. Paragraf terakhir. Kalau pertanyaan di paragraph following, carinya di mana? Last paragraph. Betul. Last paragraph. Last sentence of the last paragraph. Jadi yang mana jawabannya, Abu Zar? Cari kata kuncinya di last paragraph. Kata kuncinya apa? Market kali. Oke, kalau market berarti berhubungan dengan apa? Jual beli. Apakah market ketemu market? Jawabannya yang sih atau yang lain? Abu Zar, jawabannya yang mana? Saya yang sih. Yang sih. Abu Zar pilih yang C. Coba yang lainnya apa? Ini ada berapa nih? Ada 20 orang. Kira-kira sisanya kamu jawab yang sama atau beda? Alif, mana Alif? Sama dengan suaranya nih. Alif? Waduh, Alifnya hilang. Alif? Farid aja deh kalau gitu. Yang I, customers. Kenapa pilih yang I, Farid? Bolehlah, tapi ternyata jawabannya itu yang A, the cost ya. Kenapa yang the cost? Karena kata kuncinya di situ unaffordable.
terjangkau. Apanya sih yang terjangkau? Itu harganya. Ya. Affordable market reality maksudnya adalah dia berharap agar ini bisa segera masuk pasar. Tapi kan kalau kita ngomongin pasar, pasti itu an agreement, ya, between the seller and the buyers related to the price, ya, alias the cost. Jadi jawaban yang betul yang E, ya. Nggak apa-apa. Kamu anak IPA, nggak pernah hitung-hitungan masalah harga, ya, masalah duit. Yang kayak gini anak IPS jagonya. Ya, jadi diingat kata kuncinya di situ unaffordable market reality itu berkaitan dengan cost, ya, harga. Yuk lanjut, soal berikutnya. Based on the passage, it can be best summarized. It can be best summarized, berarti summary, ya, kalimat penutup. Kesimpulan. Manakah kira-kira yang tepat? Apakah kita bisa membuat kesimpulan bahwa buildings in Europe lack architectural values? Atau yang B, insulation materials are important for all buildings. Atau yang C, different materials can protect the heat leaks of the building. Atau yang D, new insulation materials are needed in modern architectures. Atau yang E, researchers and architects have worked to preserve the building. Siapakah yang harusnya preserve the building? Coba menurut kamu kalimat yang bisa kita ambil sebagai summary yang mana? Yang berkaitan dengan teksnya, ya, yang pasti. A, B, C, D, E? Jawabannya betul, yang D, ya. Kenapa, Farid? Ya, jadi yang kita bahas fokusnya itu tentang insulasi, ya, insulations atau penyekatan, ya. Biar tadi mengatur si the heat-nya itu, heat of the building, ya. Jadi yang kita omongin arsitektur berkaitan dengan new insulation materials related to the heat of the buildings, ya. Jadi fokusnya itu. Oke. Berikutnya, soal berikutnya. Based on the passage, it can be hypothesized that the more bla bla bla. Nah, ini berarti perbandingan, ya. Semakin apa, maka akan semakin apa? Hipotesis, ya. Dugaan sementara. Apakah the more antique a building looks, the more energy it will need? Atau the more ancient a building is, the more adaptation will be required. Kalau yang C, the more materials used in a building is, the more energy will be used. Ya. Kalau yang D, the more sensors are installed in the building, the faster the heat will flow. Atau yang terakhir, the more modern the architecture is, the more efficient the energy use will be. Menurut kamu hasilnya gimana kalau kita bikin hipotesis? Yang I, betul, ya. Semakin modern satu bangunan, maka harusnya akan semakin efisien, ya, penggunaan energinya. Itu bisa kita lihat dari mana? Dari yang tadi, kalimat pertama, ya. Betul, paragraf pertama. Katanya bangunan-bangunan tua, ya, di Eropa yang dibangun sebelum 1975 itu ternyata, ya, walaupun secara arsitektur bagus, secara energi itu dia less, ya. Less efficient, less consumption, and less emissions, ya. Jadi itu tidak dipentingkan, padahal itu yang harusnya diperhitungkan ketika membuat satu bangunan, gitu. Lanjut. Masih ada waktu 7 menit, bisa kita gunakan untuk mengerjakan teks ketiga, ya. Silakan dilihat, barangkali ada yang tertarik untuk take an education in Aussie, ya, di Australia.
Barangkali ada di antara kamu yang ingin melanjutkan sekolah, kuliah di Australia ya. Tertiary education in Australia is different to many other countries in that it is divided into two sectors. Tertiary education itu pendidikan apa? Tersier berarti apa? Tingkat apa? Tingkat keberapa? Ayo. Ini sebenarnya kalau tertiary education itu SMA ya, atau perkuliahan. Ya, di situnya ada apa? Ada university, iya ada kuliah. Primary education, secondary sama tertiary education ya. Primary itu biasanya SD. Terus ada apa lagi? Secondary itu biasanya SMP sama SMA. Tertiary itu biasanya university ya. Yang pertama di situ kan dibagi jadi dua. Yang pertama itu kita sebut dengan vocational education and training ya. Vocational itu biasanya kejuruan ya. Jadi kayak model-modelnya politeknik gitu. Yang satu lagi higher education, pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi kalau di kita ya. Jadi sama aja sebenarnya, ada politeknik alias kejuruan, atau ada juga perguruan tinggi yang biasa gitu ya. Yang teori sama prakteknya sama. Biasanya kalau vocational itu 75% praktek, sisanya teori gitu. Jadi lebih sedikit teori. Kita lihat paragraf 2. All countries have a higher education sector which people usually associate with universities ya. Biasanya itu berkaitan dengan kampus ya, universitas. But Australia is one of just a few countries that have a vocational education sector where a trainee is assessed by his or her acquisition of competencies and focuses on the development of skill relevant to a trade or field or skilled specialization ya. Jadi dibanding negara lain, itu Australia satu di antara sedikit negara ya yang memiliki vocational education sector ya. Jadi mereka menilai ya, trainee assess ya. Jadi calonnya itu dinilai dengan cara apa? Dilihat cara perolehan kompetensinya. Jadi dia punya kompetensinya di bidang apa katanya. Ya. Skill relevant to a trade bisa bentuknya perdagangan or field ya, atau satu bidang atau skill specialization. Jadi lebih khusus ya. Jadi istilahnya kalau kata dosen saya mah nggak banci gitu, nggak banci dalam artian ketika kamu sudah lulus kampus, kamu masih bingung. Kamu mau lanjut jurusan apa nggak tahu, mau kerja di bidang apa nggak tahu gitu. Nah ini sebenarnya solusi ya, biar nggak ada mismatch antara kamu kuliah apa, kerjanya apa gitu. Saya juga mismatch ya, kuliah bahasa Inggris ngajarnya Vicky. Itu contoh nyata ya. Nah ini solusinya. Specialization, harusnya kamu ambil lebih awal ya, spesialisasi. In fact, Australia's VET sector is internationally recognized as providing world's best practice in vocational training ya. Bahkan ternyata katanya ini diakui secara internasional ya, world's best practice. Jadi kalau kamu butuh teori sedikit, prakteknya banyak, kamu mendingan ambil pendidikan di sana. And qualification from Australian VET institution are recognized worldwide ya. Jadi tidak diragukan lagi ya. Recognized worldwide ya. Jadi semua negara itu sudah mengakui. The VET sector is comprised of public and private training institutions referred to collectively as registered training organization ya. Itu sudah registered, terdaftar. Government funded or public training institution are known as college or institute ya. College institute itu sama aja dengan kampus ya. Of technical and further education or TAFE, CFFE for short ya, itu singkatannya. All TAFE Institute offer a range of training courses ya. Jadi ada kursus pelatihan ya. From certificate level through to advanced diploma, bahkan katanya sampai advanced diploma itu apa? Sampai sarjana ya.
An increasing number now also offer undergraduate degree ya. Bahkan sekarang juga katanya sampai advanced diploma itu D3 ya. Bahkan katanya kalau sekarang ini karena jumlahnya increasing, meningkat, ini dibuka sampai undergraduate degree S1 ya. Bachelor courses. Australia's higher education sector is world class ya. Jadi kalau kamu kuliah di Australia itu dihitungnya world class. And all Australia's universities have highly active and comprehensive international programs ya. Gak usah takut, mereka pasti punya program internasional yang ditawarkan ya. Kan kalau kamu sebelumnya suka ikut tuh yang dari BK ya, program dari BK itu pengenalan. Kalau di Jepang biasanya kan internasional programnya kalau nggak teknik, pertanian gitu-gitu kan. Nah kalau di Australia ini hampir semua bidang ada ya. Karena kalau bidangnya untuk saya itu juga ada TEFL namanya, Teaching English for Foreign Language gitu. Jadi kalau kamu mau ambil jurusan yang lain gitu, selain engineering, selain agriculture, itu di Australia banyak pilihan ya. Ini kenapa jadi promosi ya? Ya ini salah satu inilah solusi biar kamu nggak galau ya. Mau kuliah di mana? Kalau budgetnya ada, ambil aja di luar negeri ya. Ini salah satunya. Kita lihat lagi. Universities in Australia have been welcoming international students for more than a century ya. Karena ternyata more than a century ya. Lebih dari 1 abad yang lalu ya. Australia itu sudah welcoming international student ya. Banyak sekali kampus yang terkenal ya. And today most campuses boast an ethnic mix in the student body of 50 or more nationalities ya. Kamu kalau di sana bisa ketemu sama lebih dari 50 ya, kira-kira 50 negara. Kan asik ya. Kamu bisa blending sama teman-teman dari negara yang lain ya. Barangkali nanti kan kamu ketemu jodoh di sana ya. Asik, beda negara ya. Ntar anaknya bule. Siapa yang pengen? Ya. Yang berikutnya, cultural sensitivity, tolerance, and religious observance, and freedom of expression are proudly promoted and encouraged by all Australian universities. Jadi kamu nggak perlu takut, misalnya kan kita Muslim ya. Kalau di sana kita sebagai minoritas misalnya, kamu nggak perlu takut ya, karena di sana itu toleransi of religion-nya didukung ya. Jadi nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut misalnya saya Islam, kalau di sana saya gimana, nggak perlu takut ya. Di sana juga udah banyak kafe tempat makan yang halal gitu. Mereka juga tahu kalau kita Muslim makan apa. Jadi nggak perlu worries lah ya. Berikutnya, although every Australian university is autonomous and sets its own standard and course offering, ya, di garis bawahi, each belongs to a unified national system which ensures that an undergraduate level, all Australian university degrees are nominally of equal quality ya. Jadi kalau di sana sistemnya biasanya itu Australian University autonomous ya. Autonomous itu otonomi. Jadi itu diputuskan oleh universitasnya masing-masing, kayak misalnya di sini UI, UGM itu pasti beda sistemnya misalnya. Australia pun sama ya, jadi sama-sama mempunyai otonomi sendiri-sendiri. Tapi kalau kita lihat standar di situ ada namanya Unified National System ya, secara nasional itu akan sama gitu, equality. Jadi nggak usah takut ya, kualitasnya semuanya setara. Berikutnya, Australian universities are not officially ranked as in some countries. Sebenarnya kalau kita lihat ranking ya secara resmi, kalau kita lihat ranking di situ are not officially ranked, but instead are characterized by the types of courses they offer. Ya, mungkin kalau kita bandingkan misalnya kampus-kampus di Australia misalnya ternyata ada di bawah negara yang lain misal, tapi kalau secara karakteristik ya kursusnya, type of coursesnya itu mereka lebih bagus. Kenapa? Characterized by the type of courses they offer ya. Mereka khusus. Misalnya, kalau kamu ambil kampus A, misalnya di Australia itu yang yang bagus jurusannya misalnya khusus, misalnya untuk bahasa kampus ini, untuk engineering kampus ini gitu. Jadi khusus ya, kayak gitu.
types of courses-nya yang di-highlight ya. Tapi kalau secara ranking internasional mungkin mereka jauh misalnya. Misal ya, ada situnya are not officially. Are not officially, mungkin sebenarnya mereka kalau di ranking mau ya, ikutan di ranking, itu bagus ya. Cuman kalau yang saya tidak salah dengar itu mereka jarang ya, jarang mau ikut. Kayak misalnya kalau di sini apa namanya ya, yang di peringkat-peringkat gitu. Mereka nggak fokus ke situ, tapi mereka fokus ke types of courses yang mereka offer gitu. Ya, kalimat berikutnya, while some are more traditional and place great emphasis on research, others are more actively engaged in practical teaching, producing workforce ready, skilled graduates ya. Nah, yang tadi saya bilang itu ya. Jadi biasanya mereka akan emphasize on research ya. Gimana pun juga, kalau kamu sudah kuliah, kamu pasti akan dituntut untuk mengerjakan research ya, penelitian. Terus sisanya itu mereka akan engage in practical teaching ya. Makanya yang tadi saya bilang, kalau yang saya tahu Australia itu promoting teaching English-nya itu bagus ya. Jadi kalau misalkan anak bahasa biasanya kalau dikasih apa namanya, dikasih tahu kamu kalau misalkan mau lanjut kuliah, kalau untuk bahasa misalnya bagusnya di Australia misalnya kayak gitu. Karena apa? Karena yang tadi mereka fokus on practical teaching ya. Jadi terus ya dari dulu sampai sekarang mereka konsisten gitu. Yang pasti mereka juga producing workforce ready ya. Nanti ketika mereka terjun ke dunia kerja, mereka juga akan siap gitu. Skilled graduates ya. Mereka mempunyai skill, bukan mempunyai skill ya. Ini udah sore kamu pasti pengantuk ya. Diingat skill bukan skill. Lanjut kalimat terakhir. Some universities also specialize in course and research programs according to their location. Ya. Dan yang terakhir, biasanya kampus di sana itu fokus ke lokasi, ya. Specialize in courses and research berdasarkan lokasi di mana kamu tinggal ya. Karena saya punya tetangga, itu dia dari SMA pindah ke Australia dan katanya sekolahnya itu diputuskan oleh pihak sana. Misalnya nggak bisa lebih dari radius berapa gitu. Jadi sudah ditentukan gitu. Kamu nanti sekolah SMA-nya di sini, di sini, di sini gitu. Karena mereka fokus ke lokasi di mana kamu tinggal ya. Jadi nggak perlu misalnya orang Pandeglang sekolah di Surabaya gitu, nggak perlu lah ya. Kalau misalnya Tangerang sekolah di Pandeglang kan itu masih mungkin ya, kita masih satu provinsi gitu. Tapi kalau kamu lintas-lintas provinsi ya, kayak yang dulu pernah booming itu apa namanya saya lupa. Di Australia ini dari dulu juga sudah diberlakukan gitu. Itu selingan doang sih ya, biar kamu gak ngantuk. Sebelum kita bahas 3 soal terakhir. Yuk, soal berikutnya. What is the topic of the passage? Topic of the passage. Yang mana? A, B, C, D, E? Good. Yang B. Ya. Jadi yang kita bahas adalah types of tertiary education in Australia ya. Dari awal sampai akhir itu ngomongin apakah dia vocational atau higher education. Semuanya sama jawabannya? Sama. Oke, sinonim dari kata boast. Ya, di paragraf terakhir di kalimat and today most campuses boast an ethnic mix. Arti dari kata boast. Kalau kita nggak tahu, coba kita ganti dengan sinonim yang ada di option. Apakah bisa kita ganti dengan promote, atau allow, atau offer, possess, atau praise? Yang mana? Apa artinya possess? Oke.
Mm. Makna dari bos itu sebenarnya apa? Kalau kamu pernah dengar boastful itu kan sombong ya, membangga-banggakan. Tetapi kata prosesnya di sini nggak bisa ya, karena proses itu lebih ke kepemilikan ya. Boastfulnya, bosnya di sini bisa kita ganti dengan promote ya. And today most campuses promote an ethnic mix ya. Kalau possess berarti dia itu memiliki ethnic mix ya. Sedangkan di sini dia ingin apa? Memamerkan ya. Pamer berarti kan promote ya, mempromosikan bahwa kampus di sana itu terdiri dari berbagai etnik gitu. Ya, Farid. Oke. Soal terakhir. According to the passage, Australian universities are well known. Well known itu kan terkenal gara-gara apa? Apakah karena accreditation rank, program specifications, atau research-nya, atau their skill graduates-nya, atau yang terakhir specific locations? Kalau buat international student, mereka pasti tahu bahwa Australia itu terkenal gara-gara apanya? Kampus di sana terkenal gara-gara ABCDE? Apa deh? Ayo, soal terakhir. Abu Zar, apa? Saya di Ustazah. Skill graduates, are you sure? Iya, dari kalimat akhir, paragraf akhir. Kalimat akhir, paragraf terakhir. Apakah itu yang menjadikan kampus di Australia terkenal? Nggak tahu. Bukan. Coba Farid, yang mana? Yang B. Ada di paragraf terakhir, kalimat ketiga. Ya. Kalimat ketiga. Mana sih? Bukan yang tadi yang kita bahas itu. Secara ranking mungkin dia tidak begitu bagus. Yang kalimat ini, Australian universities are not officially ranked ya in some countries, but instead are characterized by the type of the courses. Nah, itu kalimat yang itu. Kalimat keberapa tuh? Intinya paragraf terakhir ya, ditandai di garis bawahi. Yang menjadikan Australia terkenal itu bukan karena rankingnya, tapi karena apa? Program spesialisasi yang mereka tawarkan ya. Yang tadi saya bilang, kalau saya taunya Australia itu bagus karena mungkin saya ini di bidang bahasa, taunya mereka itu promoting TOEFL-nya itu bagus gitu. Jadi salah satu negara yang bisa diambil untuk referensi kalau belajar bahasa itu Australia gitu. Nah, kalau untuk international student ya itu mereka pasti tahu ini terkenalnya spesialisasi yang bagusnya di mana tuh ya. Kalau kamu masih butuh sumber bacaan yang lain, silakan bisa dicari di internet ya atau media yang lain. Kalau kepo gitu ya, apa sih yang menjadikan kampus di Australia terkenal ya? Baik, itu untuk hari ini temanya tentang education. Nanti semoga pertemuan berikutnya kita bisa cari tema-tema yang lain ya. Itu saja, ada pertanyaan tidak? Materinya untuk hari ini sudah selesai? Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan ya. Ini secara umum katanya hasil TO yang kedua ini meningkat ya. Walaupun saya nggak tahu ini meningkatnya apakah signifikan atau tidak ya. Tapi yang bisa saya berikan adalah semakin kamu sering latihan soal, semakin kamu kenal tipe soalnya, dan tolong diingat cara cepatnya ya. Semoga nanti bulan ini targetan kita bisa lebih bagus lagi hasilnya ya. Tetap semangat semuanya, jaga kesehatan. Saya akan akhiri bimbel hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah bersemangat mengikuti bimbel. Saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustazah. Ya, makasih semuanya. Ya.